Mas, apa ini? Apa kamu bisa jelasin tentang foto ini, Mas? Jadi benar selama ini kamu selingkuh, Mas? Tika, itu bukan yang kayak kamu pikirin. Itu hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelasin semuanya. Dia itu cuma Cuma apa, Mas? Cuma nemenin kamu tidur? Iya, kamu kira aku bodoh? Aku tahu apa yang terjadi. Kamu selingkuh, Hendra. Kamu udah bohongin aku. Kamu mau sayuran yang mana? Akhir-akhir ini kamu jarang makan sayur loh. apa aja deh. Aku nggak terlalu tahu soal sayur. Aku kan taunya makan aja, hehehe. Kamu ini ya. Aku mau ke tempat daging. Kamu mau ikut aku atau di sini aja? Kamu kan tahu sendiri, aku nggak kuat kalau nyium bau daging. Mual terus. Ya udah, aku ke sana ya. Kalau ada sayuran yang kamu mau, tinggal ambil aja ya. Iya, tapi kamu jangan lama-lama ya. Duh, gimana ini? Kalau Ani kesini, terus Tika lihat bisa berabe nih. Tika pasti banyak nanya, tapi Ani itu orangnya nekat. Ya ampun Ani, mau ngapain di sini? Aku kan udah bilang sama kamu, jangan nyusul aku kesini. Nanti kalau Tika lihat gimana? Aku nggak mau kalau dia itu salah paham sama aku. Hahaha, gak usah panik gitu kali Mas. Tika juga kan gak ada, dia lagi pergi. Mending kamu pergi dari sini. Aku nggak mau kalau ada yang lihat kita di sini. Setakut itu ya kamu ketahuan selingkuh sama orang-orang. Apalagi istri kamu itu terlalu munafik ya Mas. Di depan semua orang kamu adalah pejabat yang religius, sayang sama istrinya, inspiratif. Tapi gimana ya kalau orang lain tahu ternyata kamu itu selingkuh? Jaga mulut kamu ya. Udahlah Hani, mending kamu pergi aja deh. Aku nggak mau ada masalah. Rumah tangga aku lagi baik-baik aja nih. Aku nggak mau kalau nanti rumah tangga aku jadi ada masalah gara-gara kamu. Hahaha, serius kamu ngomong kayak gitu? Kan kamu yang godain aku duluan Mas. Kok jadi aku yang salah? Ya udah kalau kamu gak mau aku ada di sini, aku bisa pergi. Tapi aku mau malam ini kamu temenin aku semalaman. Aku nggak bisa kalau semalaman. Aku cuma bisa temenin kamu dinner. Oke kayak gitu juga gak masalah, aku tunggu ya. Aku harus pastiin kalau Ani beneran pergi dari sini. Kalau enggak nanti dia bisa aja bikin keributan. Loh, Mas Hendra kemana? Kok nggak ada sih? Tadi aku belum sempet nanya, kenapa Mas Hendra ngejar perempuan? Perlu aku bantu, Bu? Gak usah Mas, lagian belanjaan kita nggak banyak kok. Ini paling tinggal aku cuci terus masukin ke kulkas. Oh iya Mas, aku mau nanya, tadi kamu ngobrol sama perempuan, itu siapa? Kok Tika tahu ya? Apa jangan-jangan dia lihat? Kamu tahu dari mana? Kamu lihat sendiri? Oh enggak, tahu dari Bu Koko. Dia lihat kamu ngobrol sama perempuan, terus ngejar perempuan itu. Aku kan udah bilang sama kamu kalau aku keluar karena ngambil dompet. Jadi udah pasti dong aku gak ngejar perempuan itu. Dan soal aku ngobrol sama perempuan itu, sebenarnya aku gak kenal dia siapa. Ya biasalah, ibu-ibu suka nyapa, dia ternyata kenal aku. Kita ngobrol sebentar, setelah itu dia pergi. Oh gitu, aku pikir kamu selingkuh. Astagfirullah, kok kamu ngomongnya gitu? Gak baik loh punya pikiran kayak gitu. Sujon itu namanya. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Aku itu cinta sama kamu. Aku gak mungkin mengkhianati kamu. Iya, aku percaya sama kamu. Tapi kalau kamu sampai berkhianat, aku nggak akan segan-segan untuk pergi dari kamu. Aku nggak bisa hidup sama orang yang nyakitin aku. Iya, aku janji sama kamu. Maafin aku Tika. Aku akan segera mengurusnya. Kamu tahu kan kalau aku itu percaya banget sama kamu. Aku nggak mau kalau rumah tangga kita ada campur orang lain. Akan sangat menyakitkan kalau kamu mengkhianati pernikahan kita. Iya, aku janji sama kamu. Kita usahakan rumah tangga kita baik-baik aja ya. Aku mau ke depan dulu ya. Dompet aku ketinggalan di mobil. Kamu tolong cuci buahnya ya. Kalau daging nggak usah, nanti biar aku aja. Sekalian mau aku masak. Iya, serahin aja semuanya sama aku. Aku nggak akan sanggup lihat Tika terluka. Kayaknya aku harus selesaikan semuanya. Aku nggak boleh ngelakuin semuanya terlalu jauh. Aku harus pulang cepat malam ini. Jangan sampai Tika tahu kita bertemu di sini. Tika pasti kan curiga kalau aku selalu pulang larut malam. Kenapa sih kamu itu takut banget ya sama istri kamu? Gak akan ada yang tahu kok kalau kita ada di sini.
Lagi pula kamu kan udah janji sama aku buat nemenin aku dinner. Kok kamu malah mau cepet pulang sih? Kamu benar. Aku takut sama Tika, takut nyakitin dia. Aku nggak bisa lihat dia tersakiti. Hahaha, wah beruntung banget ya jadi Tika. Bisa dicintai secara luar biasa sama kamu. Tapi sayangnya suaminya malah mengkhianati dia. Gimana jadinya ya kalau Tika tahu suami yang paling dia cinta itu ternyata selingkuh? Kamu jangan bertingkah nih. Saya nggak akan biarkan kamu nyakitin Tika. Takut, hahaha. Ya ampun, Mas Hendra, kok kamu malah mikir kayak gitu sih? Aku gak nyakitin Tika, tapi kamu yang lebih dulu menyalakan api. Aku hanya sedikit bermain dengan api itu. Ngapain Pak Hendra makan di sini sama perempuan lain? Aku juga nggak tahu. Aku juga baru lihat sih orangnya. Duh, mana aku nggak bisa dengar lagi mereka ngomong apa. Aku juga cuma bisa denger samar-samar sih. Tapi kayaknya mereka ngomongin hal yang penting deh. Mukanya Pak Hendra sampai kayak nahan emosi. Aku kok malah curiga ya sama Pak Hendra. Dia kan kalau keluar gini pasti selalu sama Bu Tika. Tapi ini kok malah sama perempuan lain. Oh, kamu jangan langsung curiga gitu. Siapa tahu aja itu teman bisnisnya. Bisnis apa bisnis nih? Jangan karena kalian sama-sama laki-laki terus nyembunyiin perselingkuhan ya. Loh, kok kamu malah mikirnya kayak gitu sih? Aku nggak kayak gitu ya. Ya siapa tahu aja, kan semua cowok kadang kayak gitu. Mas kok belum pulang? Aku harus pulang. Kamu gak akan bisa lepas dari aku, Hendra. Kalau kamu berani ninggalin aku gak akan segan-segan buat ngancurin hidup kamu. HP-nya Mas Hendra ketinggalan. Aduh, dia itu ceroboh banget sih. Kebiasaan barang suka ketinggalan. Apa aku anterin ya? Aku merindukanmu, Hendra. Kapan kita bisa bertemu lagi? Semalam kamu pergi duluan. Kenapa ninggalin aku gitu aja? Siapa ini? Kenapa dia bisa chat Mas Hendra kayak gitu? Gak mungkin kan kalau Mas Hendra beneran selingkuh. Tapi siapa perempuan ini? Gak, ini gak mungkin. Mas Hendra udah pernah bilang sama aku kalau dia gak akan mengkhianati aku. Tapi tadi itu siapa? Siapa Ani? Untung aja aku masih setengah jalan. Jadi aku masih bisa balik lagi buat ngambil HP. Kamu kenapa, Bu? Kok ngelamun? Mas Hendra, gak, aku gak apa-apa kok. Oh itu HP kamu ketinggalan. Ya ini aku udah ambil lagi. Kamu serius nggak apa-apa? Tadi kamu melamun loh sampai nggak sadar kalau ada aku di sini. Kamu kenapa? Sakit? Aku nggak apa-apa kok Mas. Mungkin cuma kecapean aja. Kayaknya aku jangan tanya sekarang deh. Ya udah kamu istirahat ya. Jangan kecapean. Aku mau balik dulu ke kantor. Kalau perlu apa-apa kamu kabarin aku. Iya Mas, kamu hati-hati ya. Kabarin aku kalau udah sampai kantor. Iya, kamu juga hati-hati ya. Iya Mas, malam ini bisa makan di rumah. Aku mau kita dinner di rumah. Nanti aku masakin masakan kesukaan kamu. Iya, nanti aku usahain ya. Tapi kalau ada lembur aku kabarin. Kamu jangan nungguin aku kalau aku lembur. Langsung tidur aja. Aku berangkat kerja dulu ya. Kenapa aku nggak bisa ngomong apapun ya sama Mas Hendra? Kenapa hati aku rasanya sakit banget? Aku harus cari tahu siapa perempuan itu. Kalau sampai benar perempuan itu selingkuhan Mas Hendra, aku nggak akan pernah maafin dia. Tika, kamu kenapa? Kok dari tadi kita ngobrol kamu gak nyambung, terus banyak ngelamun. Gak biasanya kamu kayak gini. Kenapa sih? Aku nggak tahu Ratna, aku ngerasa ada yang aneh sama Mas Hendra akhir-akhir ini. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Ini soal suami kamu juga. Tapi kayaknya kamu lagi banyak pikiran deh. Jadi nanti aja. Kenapa sama Mas Hendra? Ada apa sama dia? Tolong ceritakan sama aku Ratna. Aku mau tahu. Aku takut kalau ini soal perempuan. Perempuan? Yang mau aku bahas juga soal perempuan. Kemarin malam waktu aku sama suamiku dinner, kita nggak sengaja lihat suami kamu sama perempuan. Aku nggak tahu itu siapa. Tapi setelah suami kamu lihat ke HP-nya, dia langsung pergi gitu aja. Kamu serius Ratna? Semalam Mas Hendra bilang kalau dia masih di kantor. Tapi kenapa dia bisa ada di sana? Berarti Mas Hendra bohongin aku. Kamu yang sabar dulu ya, jangan mikirin yang aneh-aneh dulu. Kita harus cari tahu dulu siapa perempuan itu. Tapi gimana kalau apa yang aku takutkan itu terjadi? Gimana kalau beneran Mas Hendra? Hei, kita cari tahu dulu ya. Jangan ambil kesimpulan yang gak benar. Awalnya aku juga mikir kayak gitu, tapi setelah dipikir-pikir, seharusnya kita cari tahu dulu. Jangan langsung menghakimi.
Kamu benar, aku memang harus cari tahu siapa perempuan itu. Coba kamu tanya dulu baik-baik ya, meskipun kemungkinan besar nggak akan jujur, tapi nggak ada salahnya kan, coba tanya dulu aja. Takutnya kan emang salah paham aja. Kalau sampai salah paham kan bisa bahaya buat hubungan kalian. Nanti coba aku tanyain deh, meskipun aku nggak tahu harus gimana nanyanya. Tanya sebisa kamu, tapi jangan terpancing emosi dulu ya. Dengarkan jawaban suami kamu. Mas Hendra kemana sih? Aku kan udah bilang kalau kita mau dinner di rumah. Kok dia nggak ada ngasih kabar sama sekali? Ini juga udah hampir setengah malam. Aku telepon gak diangkat sama sekali. Mas, kamu terlambat lagi. Ada apa sama kamu? Kamu jarang pulang tepat waktu belakangan ini. Aku juga udah bilang sama kamu biar kita dinner di rumah. Tapi kamu gak ada hubungin aku sama sekali. Kamu kemana? Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, Bu. Kamu tahu kan, tugas pejabat itu tidak mudah. Maaf aku nggak sempet buat ngubungin kamu, karena aku juga nggak pegang HP sama sekali. Kamu gak lagi bohongin aku kan, Mas? Tolong jawab dengan jujur, kamu kemana? Aku nggak mungkin bohong lah sama kamu. Buat apa aku bohong sama kamu? Aku itu beneran sibuk. Udah ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku nggak macem-macem kok. Terus Ani itu siapa? Ani? Siapa Ani? Aku nggak kenal siapa dia. Kamu pasti habis nonton ya, makanya overthinking. Aku itu nggak selingkuh kok, Tika. Aku kan udah janji sama kamu buat nggak nyianatin kamu. Kamu nggak usah mikirin yang enggak ya. Udah mending sekarang kamu tidur. Ini udah malam. Tapi Mas, kamu beneran gak tahu siapa itu Ani? Aku nggak kenal siapa dia. Aku nggak punya kenalan yang namanya Ani. Yang aku kenal itu cuma Ani, anak tetangga kita yang baru lahir beberapa bulan yang lalu. Udah ya, nggak usah dipikirin. Aku mengandung anak kamu. Kita harus segera menikah. Anak kita pasti seneng banget punya ayah kayak kamu. Gak, ini nggak mungkin. Itu pasti bukan anak aku. Kamu jangan bohong, Ani. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Ini anak kamu, jelas-jelas kita melakukannya. Aku nggak percaya. Kamu pasti bohong. Wanita seperti kamu nggak mungkin cuma tidur sama aku. Kamu pasti pernah tidur sama laki-laki lain kan? Berani-beraninya ya kamu ngomong kayak gitu. Udah jelas-jelas ini anak kamu, Mas. Aku nggak semurahan itu ya. Enggak, itu bukan anak aku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu udah mengandung sebelum ketemu sama aku kan? Kamu nggak akan bisa nipu aku, Ani. Siapa yang nipu kamu? Aku sama sekali gak nipu kamu ya. Ini beneran anak kamu. Jangan kamu pikir karena pekerjaan aku kamu jadi gak percaya sama aku. Aku emang gak percaya sama kamu. Dan aku yakin kalau itu bukan anak aku. Jadi mana mungkin aku mau bertanggung jawab buat nikahin kamu. Oh, jadi kamu gak mau tanggung jawab? Oke, kali ini kamu gak mau tanggung jawab. Aku bakalan sebarin foto kita di sosmed biar semua orang tahu kalau pejabat yang mereka idolakan itu ternyata tukang selingkuh. Jangan macem-macem ya kamu. Aku nggak pernah main-main sama kata-kata aku. Justru kamu yang jangan macem-macem sama aku. Kalau kamu nggak mau nikahin aku gak akan biarin hidup kamu tenang. Oh, jadi kamu ngancem ya? Ya silahkan aja. Aku juga yakin kok pasti kamu yang akan dibully. Kamu tahu kan banyak orang yang mengidolakan aku. Semua orang jelas lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Haha, percaya diri sekali ya kamu. Iya deh, pejabat paling mengayomi dan punya banyak fans. Kita lihat aja orang-orang akan berpihak sama siapa. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Gak, ini gak mungkin. Itu bukan anak aku. Dia pasti bohong. Tika gak boleh tahu soal ini. Aku gak mau kehilangan Tika. Hah? Apa ini? Ani ternyata lebih berbahaya dari yang aku kira. Bisa-bisanya dia sebar foto aku. Ah, kenapa jadi kayak gini sih? Ya ampun, Tika jangan sampai tahu. Bisa gawat kalau dia tahu. Tika pasti bakalan kecewa banget sama aku. Aku nggak akan bisa maafin diri aku sendiri kalau Tika ninggalin aku. Mas, apa ini? Apa kamu bisa jelasin tentang foto ini, Mas? Jadi benar selama ini kamu selingkuh, Mas? Tika, itu bukan yang kayak kamu pikirin. Itu hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelasin semuanya. Dia itu cuma Cuma apa, Mas? Cuma nemenin kamu tidur? Iya, kamu kira aku bodoh? Aku tahu apa yang terjadi. Kamu selingkuh, Hendra. Kamu udah bohongin aku. Ini semua bukan kesalahanku, Tika.
Aku hanya tidak ingin mengecewakanmu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua yang kita bangun ini hanya kebohongan. Kamu pikir aku nggak tahu? Kenapa kamu bohongin aku, Mas? Apa salah aku sama kamu? Kamu nggak salah, Tika. Kamu nggak salah. Ini aku yang salah. Kamu emang salah. Kamu salah udah ngeliatin aku, Mas. Tapi apa salah aku sama kamu? Apa kurangnya aku ke kamu? Ih, enggak. Iya, kamu benar, bukan aku yang salah. Bukan aku yang kurang, tapi kamu yang gak bersyukur punya aku. Jangan pernah kamu sentuh aku. Gak ada yang bisa aku percaya lagi sama kamu, Mas. Tika, tolong maafin aku. Butuh waktu yang lama buat maafin kamu, Mas. Ya, saya tahu. Tapi tolong jangan sebarkan itu. Itu hanya masalah keluarga. Maaf Pak Hendra, tapi ini sudah jadi berita besar. Kami akan tetap menyiarkannya. Tolong jangan sebarkan berita apapun. Buat saya jelaskan nanti. Pak Hendra, apa benar kalau Anda sering dengan seorang ani-ani? Kenapa bisa seperti itu, Pak? Lalu bagaimana istri Anda menanggapi berita itu, Pak? Sudah berapa lama Anda kenal dengan perempuan itu? Maaf, saya harus pergi. Dasar, mentang-mentang pejabat jadi sombong kayak gitu. Tapi kamu yakin gak sih kalau Pak Hendra itu beneran punya selingkuhan? Nggak ada yang gak mungkin sih. Mungkin kita lihatnya dulu dia itu panutan, agamanya kuat, kelihatan sayang banget sama istri. Tapi kan nggak ada yang gak mungkin kalau dia kepencut sama ani-ani. Tahu sendiri kan, ani-ani tuh godaannya kuat banget. Gak nyangka ya dia bisa digosipin kayak gitu. Heran deh, Putika kurangnya apa sih? Putika itu kan orangnya cantik, soleha, pinter, baik. Kurang apa lagi coba? Bu Tika nggak ada kurangnya. Itu mah Pak Hendranya aja yang matanya jelalatan. Sama Tuhan dikasih bidadari, malah kepencut sama WC umum. WC umum gak tuh? Aku udah gak sanggup lagi. Aku harus pergi dari sini. Kamu mau kemana, Tika? Aku mohon jangan tinggalin aku. Kasih aku kesempatan buat memperbaiki semuanya. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tolong jangan pergi. Kamu bukan cuma ngancurin hati aku, Mas, tapi ngancurin kepercayaan aku. Kamu bilang kalau kamu nggak akan pernah selingkuh. Tapi kenapa kamu malah melakukan apa yang sudah kamu janjikan? Tika, aku bisa memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apa saja, tapi tolong maafin aku. Aku janji nggak akan melakukannya lagi. Aku nggak bisa tanpa kamu. Tolong maafin aku, Tika. Apa tadi kamu bilang? Kamu butuh aku. Pas kamu tidur sama perempuan lain, kamu masih butuh aku. Pas kamu sama perempuan lain, kamu inget aku nggak? Jawab. Maaf Tika. Aku nggak mungkin nggak inget kamu. Kalau kamu butuh aku, kamu ingat aku terus. Kamu gak akan pernah selingkuh, Mas. Sekarang apa yang kamu lakukan, ha? Apa yang kamu lakukan sekarang itu udah menandakan kalau kamu gak butuh aku. Tapi aku mau kamu, Tika. Aku cuma mau kamu. Maaf, aku tahu kalau aku salah. Aku minta maaf, Tika. Izinin aku untuk memperbaiki semuanya. Kamu udah gak butuh aku lagi, Mas. Pergi aja sana, samperin jalan kamu itu. Semuanya jadi kacau. Aku kehilangan semuanya, pekerjaan, keluarga, dan sekarang Ani juga memeras aku. Semua yang aku miliki, semuanya hilang. Aku merusak semuanya. Kehormatanku, keluargaku, bahkan hidupku sendiri. Semua ini akibat dari kebohongan dan keserakahanku. Puas kamu ngancurin hidup aku. Istri saya sudah pergi, saya dipecat, dan semua orang gak ada lagi yang percaya sama aku. Hahaha, aku kan sudah bilang sama kamu buat jangan macem-macem. Padahal cuma mau minta nikahin aku loh, tapi karena kamu gak mau, jadinya ya udah aku ikutin aja permainan kamu. Kamu bener-bener wanita licik, gak punya hati. Terus apa bedanya sama kamu? Kamu juga licik, minta istri buat setia, kamunya malah main sama aku. Itu tandanya kamu licik dan gak punya hati. Kita sama Hendra, jangan-jangan kita jodoh lagi. Salahku, ini semua salahku. Coba aja kalau aku nggak main api, semuanya nggak akan kayak gini. Aku nggak mungkin nyakitin Tika. Tika, tolong maafin aku. Aku udah banyak nyakitin kamu.